didukung oleh Syukron kathiran, terima kasih masih bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Dan kira-kira adik pemirsa di rumah, apalagi penjelasan yang akan kita dapatkan nanti tentang bagaimana menjadi pribadi atau insan hebat bermartabat. Langsung saja kita sama-sama dengarkan. Silakan, tafadholi Ibu Ilfi. Adik-adik di rumah, sekarang bagaimana Al-Quran membincang manusia hebat ini? Kalau dalam surat Ali Imran 191 disebutkan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Artinya orang-orang yang selalu mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan selalu memikirkan ciptaan Allah di semesta alam ini. Sambil berkata, wahai Tuhanku, tidak sia-sia apa yang Engkau ciptakan, maka jauhkan kami dari siksa api neraka. Nah, di situ ada kata kunci. Pertama adalah selalu mengingat Allah. Mengingat Allah bukan hanya subhanallah, alhamdulillah, Masya Allah, bukan sekedar itu. Tapi mengingat Allah berarti terimplementasi dalam sikap kita sehari-hari, perilaku kita, berakhlak mulia, sangat menghormati sesama yang lain. Dan yang kedua adalah harus selalu berpikir, bereksplorasi, bereksperimen. Nah, itu yang diidealkan oleh Al-Quran, generasi hebat yang disebut dengan generasi ulul albab. Nah, adik-adik, ada kata kunci sebenarnya. Kalau kita belajar taklimul muta'alim, gimana sih supaya mendapatkan ilmu? Kalau kita sudah punya dapat ilmu, tentunya kita bisa mengembangkan ilmu kita, menjadi manusia hebat. Nah, apa resepnya? Dalam taklimul muta'alim tentu sudah hafal semua ya. Pertama, zakaun. Zakaun artinya cerdas. Siapa saja yang bisa cerdas, apakah yang nggak cerdas? Nggak bisa. Semua kita ini diberi potensi oleh Allah tentang kecerdasan itu. Nah, yang kedua adalah wahirsun. Wahirsun adalah spirit, semangat. Nggak boleh diem, harus terus bereksplorasi, belajar seumur hidup, belajar tiada henti. Yang ketiga adalah wabul ghotun. Wabul ghotun itu apa? Ada finansial. Sekarang beasiswa banyak. Saya miskin, saya nggak bisa belajar, nggak ada alasan. Kenapa? Karena beasiswa juga banyak. Nah, tadi ada juga wastibarun. Jadi konsisten, mulai dari kecil kita punya potensi apa, punya minat apa, terus itu yang kita gali. Artinya ada konsistensi. Nah, berikutnya selain itu adalah wa irsyadu ustadzi. Apa itu? Ada guru, ada yang membimbing. Kalau sekarang dalam keadaan social distancing, kita belajar dari rumah. Ada orang tua kita, ada ayah kita, ada ibu kita, ada saudara kita, ada guru kita yang menyapa dari daring. Itu semua dalam rangka wa irsyadu ustadzi. Karena itu kalau nggak bisa, kalau ada yang belum paham, bisa kita bertanya kepada mereka. Bahkan aplikasi Ilmupedia pun sekarang banyak, jadi nggak ada kesulitan. Nah, yang terakhir adalah watuluz zaman. Jadi apakah belajar itu harus panjang masanya? Sepanjang mungkin, nggak naik-naik kelas? Nggak, yang dimaksud adalah tidak pernah berhenti belajar. Di rumah, di sekolah, kapanpun itu harus terus bereksperimen dan bereksplorasi. Dan ingat, para intelektual muslim yang berhasil menjadi insan hebat tadi, ketika mau belajar, ketika mau menulis, ketika mau mengarang buku atau sebuah kitab, itu dalam keadaan bersih, suci, sehingga apa? Mudah masuk. Nah, kalau kita belajarnya gimana? Bangun tidur, habis bangun tidur, langsung buka buku. Nah, seharusnya gimana? Cuci tangan,
cuci muka, wudhu, dan seterusnya. Kenapa? Agar ilmu bisa segera kita resap dengan baik. Nah, kira-kira itu yang bisa kita kaji kali ini. Semoga adik-adik semuanya di rumah bisa menjadi insan hebat, bermartabat untuk kemajuan Indonesia, negeri kita tercinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia materi pembahasan kita hari ini. Ada pemirsa di rumah setelah mendengar penjelasan dari materi tadi. Sekarang siapa yang ingin menjadi generasi muslim yang hebat dan juga bermartabat selanjutnya yang selalu bisa tercatat dalam sejarah dan kita ingat selalu. Kita mulai tentunya dengan tes pemahaman adik-adik pemirsa di rumah soal materi hari ini ya. Nah, kalau tadi sudah memperhatikan, pasti insya Allah bisa menjawabnya. Nah, pertanyaan pertama, siapa nama tokoh Islam yang pernah menjadi hakim dan sekaligus duta keliling di era kekhalifahan Abbasiyah? A. Al-Mawardi, B. Al-Ghazali, atau C. Al-Farabi? Nah, pertanyaan kedua, adik-adik pemirsa di rumah, siapakah nama ahli penerbangan muslim dari abad ke-9? A. Ibnu Khaldun, B. Ibnu Firnas, atau C. Ibnu Sina? Nah, jawabannya bisa langsung ada di pemirsa di rumah, ditulis di kolom komentar dari postingan banner tema hari ini yang diunggah di akun Instagram @metrotv tentunya. Namun, jangan lupa untuk memfollow dulu akun Instagram @metrotv. Nah, kita tunggu jawaban adik pemirsa di rumah hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat malam ini. Akan ada hadiah masing-masing Rp500.000 untuk 2 pemenang. Dan kita akan mengumumkan jawabannya pada episode berikutnya nanti. Nah, untuk adik-adik di rumah yang telah berpartisipasi di episode kemarin, sekarang waktunya saya akan memberikan jawaban yang benar sekaligus 2 nama pemenangnya. Ini dia jawaban yang benar. Dan inilah nama-nama 2 pemenangnya. Selamat ya, barakallah untuk adik-adik yang berhasil menjawab dengan benar. Tetap semangat bagi adik-adik yang belum terpilih menjadi pemenang. Coba terus karena masih akan ada kuis-kuis di episode Syiar Madrasah Ramadan selanjutnya. Nah, untuk jawaban hari ini, adik-adik bisa mendapatkan jawabannya esok di episode selanjutnya tentunya. Nah, adik-adik pemirsa di rumah yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mendengarkan tentang materi kita hari ini, bisa kita sama-sama simpulkan bahwa generasi muda Muslim juga memiliki potensi yang besar untuk berhasil di dunia ini tentunya. Seluruh nama-nama tokoh Muslim yang dipaparkan tadi bisa saja adik-adik jadikan motivasi untuk selalu menghasilkan karya-karya bermanfaat dan juga memberikan prestasi untuk bangsa tercinta Republik Indonesia ini tentunya. Namun jangan lupa untuk menjadi ulul albab, yakni manusia yang tak hanya mengedepankan keilmuan belaka, namun juga keimanan dan ketakwaannya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik adik-adik pemirsa di rumah, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Syiar Madrasah Ramadan yang tayang setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 16.05 waktu Indonesia Barat selama di bulan suci Ramadan hanya di Metro TV. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Metro TV, knowledge to elevate.